Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, fa ya ma'asyara al-asatidha al-a'izza al-adillah wal ustadat al-karimat al-azizat wa awliya al-talabah wa awliya al-talibat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di pagi hari yang cerah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di Madrasah Salafiyah Fityatul Huda. Semoga perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bagian yang terbesar untuk keluarga kita, anak-anak kita khususnya, dengan pembacaan qiraatul maulid di sini dengan Imam Abdurrahman Deba. Insyaallah dengan membaca maulid Deba ini tidak lain untuk mengambil keberkahan dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah sumber daripada ilmu. Rasulullah adalah sumber dari segalanya. Rasulullah sumber dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan segala-galanya bersumber kembali kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu kita memulai dengan memuji Nabi Muhammad, membaca sirahnya Nabi Muhammad, perjalanan dengan Nabi Muhammad, tidak lain untuk keberkahan anak-anak kita, pondasi kita. Karena di sini anak-anak adalah bagian dari pondasi untuk di masa yang akan datang. Dan telah dikatakan oleh para ulama syubhanul yawm rijal bad. Anak-anak muda di zaman sekarang untuk persiapan untuk di masa depan. Jadi anak-anak ini semua kami memberikan pendidikan kepada anak-anak sekolah di sini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu dengan pendidikan agama, dengan pendidikan mental, dengan pendidikan pelajaran akhlak dan budi pekerti, kemudian ritual-ritual ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, baik yang dilakukan oleh mereka para habaib, para kiai, para masyayikh, para ulama, untuk di masa yang akan datang untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga kami berterima kasih kepada seluruh para orang tua yang telah ikut andil hadir di dalam majelis ta'lim ini. Tidak lain, ini adalah bagian untuk mengambil keberkahan. Karena saya teringat ada guru kami, ya auladi ya ikhwani, kalau ingin menjadi orang kaya, ini biasanya kita di dunia kepengen jadi orang kaya. Orang kaya yang barokah, orang kaya yang munfik, orang kaya yang dermawan. Bagaimana caranya? Belajar mengaji. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampun kepada orang yang menuntut ilmu, dan kita ini termasuk bagian daripada menuntut ilmu. Yang lebih-lebih lagi, ini aplikasi yang dilakukan oleh para ulama-ulama kami, para anak kita. Sebelum mengaji, kita membaca maulid dulu. Dengan baca maulid, insyaallah di sini menambahkan keberkahan. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimahumullah, sebagaimana tadi kita baca maulid, bahwasanya kalau anna amilna kullahinin kulla yawmin li ahmada maulid dan wajib. Walaupun kita laksanakan membaca maulid setiap waktu, setiap saat, itu adalah bagian hal yang wajib karena Rasulullah sumber dari segala-galanya. Nah, masyaallah hadirin wa hadirat rahimahumullah, ini saya minta maaf kepada para ibu-ibu, para bapak khususnya. Juga kemarin pengajian saya langsung berangkat karena ada misi ceramah di Pondok Pesantren Al-Mukarramin, kemudian Pondok Pesantren Jalus Wahid, dan kemudian bersama jamaah Khoja di 2 minggu yang lalu. Dan kemudian sekarang meminta untuk di hari minggu yang akan datang, kemudian saya minta hari Kamis, dan kemudian saya meminta di sekolah. Kenapa di sekolah? Saya melihat lebih tenang, lebih nyaman, ada AC-nya. Kemudian orang tua murid dan ibu-ibu nggak pakai kipas-kipas lagi, langsung ada AC-nya lebih dekat dari sini. Jadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih enak, dan kemudian sambil bisa melihat anak-anaknya yang di sekolah. Dan untuk mengambil keberkahan kalau orang tuanya ikut ngaji, orang tuanya ikut belajar, orang tuanya menuntut ilmu sebagaimana dilakukan oleh putra-putrinya. Nah baik, kita teruskan kembali. Kemarin sudah masuk di dalam pasal 4, baik, halaman 12, perhatikan, halaman 12. Jadi kitab yang Soli ini adalah kitab yang menerangkan bagaimana caranya Anda sholat, mulai dari takbiratul ihram, mulai dari berdiri, kemudian ruku, sujud, dan ini semuanya diterangkan metode dengan cara metode ilmu hadis. Nah nanti kita salah-salahkan dengan metodenya dengan ilmu fikih. Ada fikih
yang ada Safinatun Najah, kemudian kitab takrib, itu semua adalah himpunan yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah metode-metode sholat yang kita ambil dari kitab-kitab fikih. Baik, pasal keempat, menyempurnakan sholat. Menyempurnakan sholat. Sholat menyempurnakan sholat adalah bagian yang paling terpenting ketika sholat. Kita lihat bagaimana fadilahnya ketika seorang menyempurnakan sholat. Kesempurnaan sholat adalah bagian kesempurnaan sholat. Jadi sholat tidak akan sempurna. Sholatnya sah, sholatnya benar, tidak salah, tetapi ada kesempurnaan. Dan kita ini di dalam sholat ingin mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan pahala yang lebih besar, yang lebih banyak. Bila sholat tidak sempurna, maka sholat tidak sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatus shaffi min tamamis shalah." Perhatikan taswiyah. Ini kadang-kadang suka salah taswiyah. Pakai ya taswiyah. Jadi sawu yusawi taswiyatan, bukan tasyiyatan, ya. Taswiyatan. Di sini sempurnakanlah, luruskanlah, dan rapatkanlah shafkannya, karena sesungguhnya menyempurnakan shaf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Jadi Rasulullah SAW beliau sebelum melaksanakan ibadah salat, beliau menghadap ke makmum dengan mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatus shaffi min tamamis shalah, karena ini termasuk lagi daripada kesempurnaan. Baik, cara menyempurnakan shaf. Nah, ini kemarin ada pertanyaan, tapi bagaimana shaf tersebut? Kesempurnaannya bagaimana? Apakah punggung atau kaki atau bagaimana? Nah, di sini diterangkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita mengambil dari hadis Nabi Muhammad? Karena mereka para sahabat meriwayatkan hadis tersebut langsung melihat Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, bagaimana cara Rasulullah merafikan shaf tersebut kepada para makmum. Baik, cara menyempurnakan shaf yang pertama, pundak merapat ke pundak teman sebelahnya. Perhatikan di gambar, pundak merapat ke pundak teman sebelahnya. Baik, jadi teman yang sebelah kanan dan sebelah kiri merapat pundaknya, ya. Yang diperhatikan adalah pundaknya. Begitu juga buat yang laki-laki dan perempuan. Ini kadang-kadang nanti suka bapak-bapak atau ibu-ibu anak-anak kalau sudah terlalu nempel, gesek-gesekanlah. Tetap di sini menyempurnakan shaf. Untuk apa nanti fadilahnya ada? Bagaimana fadilah tersebut di dalam menyempurnakan shaf sehingga tidak ada khilaf, tidak ada salah di antara orang yang melaksanakan sholat tersebut. Karena kalau sudah ada salah di antara orang sholat tersebut, akan disyawish, akan menjadikan tashwish, akan menjadi ragu-ragu, kemudian ada godaan. Nah, di sini nanti Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan kalau orang sedang melaksanakan sholat tanpa meratakan sholatnya mereka. Baik, yang pertama. Yang kedua, mata kaki merapat ke mata kaki teman sebelahnya. Jadi mata kaki juga merapat. Mata kaki juga merapat. Jangan sampai seperti kemarin saya terangkan. Jadi jangan sampai merapatnya itu mata kaki dengan mata kaki sampai memengkang kakinya lah, itu nggak pantas. Jadi sekiranya bagaimana melebarkan kakinya kira-kira satu jengkal sudah cukup. Ini untuk meratakan kaki, ya, untuk meratakan kaki dengan teman-teman yang sebelahnya. Baik, lihat, perhatikan dengan gambar-gambar yang ada di bawah tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah shaf sempurna dan sebelum takbiratul ihram, perhatikan. Setelah shaf sempurna, sebelum takbiratul ihram, lalu membaca doa masuk shaf. Setelah shaf sempurna, setelah berdiri, kemudian angkat tangan Anda membaca Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baiknya pemberian yang telah Engkau berikan kepada para hamba-Mu yang saleh. Jadi kita salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikaruniai salatnya seperti mereka orang-orang saleh, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka benar-benar khusyuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Jadi di sini ada tambahan, mungkin hal ini adalah ghaib. Ini kok Habib mungkin ada doa dari mana? Ini doa dari para ulama-ulama dan begitu juga dilakukan oleh para ulama-ulama Allah dan ulama salihin. Jadi bagaimana doanya? Allahumma, maka sudah dihafalkan. Allahumma atini afdhala
Coba tutup kitabnya, langsung hafal. Tutup semuanya kitabnya. Jadi pulang langsung dapat hadiah oleh doa Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Coba bareng-bareng. Allah Masya Allah, ibu-ibu semuanya hafal. Nanti awal-awalnya dapat dari suaminya. Baik, kemudian ini doa penting sekali agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Bahaya sholat tidak sempurna. Nah, ini dia. Rasulullah sangat menghati-hatikan sekali bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tidak sempurna. Bagaimana? Hati berselisih, saling membenci dan memusuhi. Subhanallah. Ada apa urusannya sholat dengan kebencian, sholat dengan perselisihan, sholat dengan memusuhi? Lihat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Aqimu sufufakum. Rasulullah sampai 3 kali mengatakan aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Wallahi, ini Rasulullah mengatakan wallahi, demi Allah. Kemudian la tuqimunna. Di sini ada lam taukid, ditambahkan lagi dengan non taukid. Berarti wallahi demi Allah, kata Rasulullah. Demi Allah ditambah lam taukid. Sesungguhnya benar-benar ini kalau sudah lam taukid berarti hati-hati. La tuqimuna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Tegakkanlah, rapatkanlah, luruskan saf-saf hingga 3 kali. Demi Allah, sungguh kalian benar-benar akan menegakkan, merapatkan dan meluruskan saf kalian, atau Allah akan membuat hati kalian selalu berselisih. Lihat, ini ancaman dari Nabi Muhammad, bukannya ancaman. Yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad, kalau safnya sudah tidak bagus, safnya sudah tidak baik, maka akan terjadi perselisihan, akan terjadi permusuhan, akan terjadi kedengkian, akan terjadi buruk sangka. Ini semua dari mana? Karena tidak safnya tidak rapat, safnya tidak baik. Lihat, ketika kami mondok pesantren, kenapa kok hati kami selalu bersama, kemudian hidup senang bersama? Karena apa? Karena mereka selalu memperhatikan yang namanya saf di dalam rapat saf. Karena hal ini penting sekali, apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahaya yang kedua, lihat, katanya Imam Nawawi, tuqa'u bainakumul adawatu wal baghdha'u wa ikhtilaful julud. Imam Nawawi mengatakan ditimpahkan atas sekalian permusuhan, saling membenci dan perselisihan hati. Ayo. Ini perselisihan hati ternyata sebabnya dari mana? Sebabnya dari sholat, karena sholatnya tidak rapat. Baik, yang kedua, setan hadir dan bermain di tengah orang-orang yang sholat. Rasulullah bersabda, "Rusul sufufakum wa qalibu bainaha wa 'adu bil a'naq. Wa alladhi nafsi bi yadihi inni la'al syaitan yadkhulu min khalal as-saff ka'annaha al-hadath." Ka'annaha al-hadath. Lekatkanlah barisan kalian, salinglah berdekatan dan luruslah leher-leher kalian, tampilkan pundak-pundak kalian, maka demi zat dan jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syaitan. Lihat, Nabi Muhammad melihat syaitan memasuki di antara salah-salah saf seperti kambing-kambing kecil yang berwarna hitam. Jadi ini pandangan Nabi Muhammad. Rasulullah melihat, mungkin kita manusia, kita pengikut Nabi Muhammad tidak melihat, tetapi orang-orang yang soleh yang mengikuti benar-benar rohaniah Nabi Muhammad, mereka melihat syaitan yang selalu berjalan-jalan ketika saf tersebut tidak rapi, saf tersebut renggang, saf tersebut tidak rata. Ini tidak disempurnakan. Maka ini apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah benar. Saat Rasulullah bersumpah, ini sumpahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari hal ini mungkin kita sudah bisa mengerti dari permasalahan hal ini, dan kita masuk di dalam permasalahan yang inti. Baik, pasal kelima. Perhatikan pasal kelima, masalah takbiratul ihram. Pasal kelima takbiratul ihram ini adalah inti daripada pembukaan salat. Karena takbiratul ihram adalah bagian dari rukun. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, tidak benar, maka salatnya tidak akan sah. Kenapa? Karena salat adalah muftatahat. Ini mau salat, as-salat muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat dibuka dengan takbir.
berarti tidak sah. Yang pertama bagaimana? Allahu Akbar yang sah. Kemudian ada lagi yang sah lagi. Allahu Akbar. Ini tambah salah lagi. Yang panjang yuhu. Allahu Akbar. Ini salah. Baik. Kemudian ada lagi yang salah lagi ini. Allahnya sudah benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kan suka salah nih. Muadzin seakan-akan mengikuti Turki. Allah. Ini ibu-ibu yang sering nonton film Turki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh kasroh seakan-akan ikbar. Ini kesalahan. Baik. Yang kedua, ada lagi. Allahnya sudah benar. Allahu Akbar. Masa akbarnya panjang? Akbar. Ini salah. Baik, salah. Ada lagi yang lebih salah lagi. Allahu Akbar. Barnya panjang. Allahu Akbar. Boleh dipanjangkan. Jadi yang benar bagaimana? Allahu Akbar. Kalaupun ingin dipanjangkan, lafzul lamnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Habib tanya kalau Allah gimana? Allahu Akbar. Kalau orang Sunda Allah. Allahu Akbar, Allah. Ini repot, tapi nggak apa-apa sudah. Tetapi itu sah-sah saja bagi orang yang sedang belajar. Tetapi kita ajarkan bagaimana Allah sampai kita lafzul jalalah, bukannya Allah. Allah alif fathah. Alif fathah. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya, kalau mau singkat Allahu Akbar boleh. Tetapi kalau berpanjangan silakan. Kalau memang mau ini panjang Allahu Akbar. Yang tidak boleh bagaimana tadi? Allahu Akbar, ini tidak boleh. Salah. Kemudian ada lagi Allahu Akbar, ini salah. Kemudian Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, lebih salah lagi. Baik, jadi yang benar tadi dua. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Coba bareng-bareng. Dua hal. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kemudian masalah mat di dalam lafzul jalalah. Mat di dalam lafzul jalalah itu boleh dipanjangkan. Boleh. Paling 3, 2, 4 atau 6. Makanya kalau di Masjidil Haram ya, kalau antum pergi ke Mekah, insyaallah bisa melaksanakan ibadah haji, amin. Atau melaksanakan ibadah umrah. Nanti kita berangkat ke Mekah, himpunan orang tua murid, wali murid, majelis taklim, insyaallah hatamannya di kota Mekah nanti. Amin. Nah, di Mekah kadang-kadang terlihat mereka para imam dipanjangkan lafzul jalalah. Allahu Akbar. Ya, panjang. Kadang-kadang imam lagi. Allahu Akbar. Ya, panjang. Itu tidak apa-apa. Sampai 6, nggak boleh lebih. Atau juga mereka kadang-kadang ketika azan Allahu Akbar. Kadang-kadang dipanjangkan lafzul jalalah. Tetapi yang tidak boleh kadang-kadang muadzinin Allahu Akbar. Ini salah. Bisa perhatikan ya. Bisa kami. Yang kedua, mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai. Mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai. Bagaimana? Allahu Akbar. Boleh sampai di atas atau sampai selesai. Allahu Akbar. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana caranya. Cara mengangkat kedua tangan. Ini perhatikan cara mengangkat kedua tangan. Telapak tangan menghadap kiblat. Ayo, tangan menghadap ke kiblat. Jangan kanan kiri kanan-kanan. Kadang-kadang suka ada. Ini kalau ada bagian begini sebenarnya bisa. Ayo, Allah, kadang-kadang suka ada imam begini. Allah lah. Ini salah. Jadi bagaimana? Tangan telapak menghadap
dibuka, artinya tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan. Jadi jari-jarinya bagaimana? Ayo, sedikit aja dibuka. Allah, jangan dirapatkan, nggak boleh. Jangan dirapatkan. Nanti ada pertanyaan, Habib, kalau dirapatkan atau direnggangkan sah tidak? Sah-sah saja. Jadi sholatnya tetap sah. Dirapatkan atau direnggangkan tetap sah. Cuma kesempurnaan di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak sempurna. Kan kita menjalankan sholat untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Semakin kita belajar, kita menuntut ilmu, pahalanya lebih banyak, lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang yang belajar, yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu? Kalau orang di luar, tukang beca ala siapalah, mereka sholatnya Allahu Akbar, itu orang pasar. Tapi kita yang sudah belajar, yang menuntut ilmu, harus menyempurnakan bagaimana sholat kita, biar pahalanya berbeda dengan yang lain. Nah, lihat jari Allahu Akbar, ya. Pertama menghadap kita, kemudian tidak terlalu renggang dan tidak rapat. Baik. Lihat di gambar ini, lihat. Di gambar ini bagus. Ada yang terlalu rapat, ada yang renggang. Kemudian tinggi mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Jadi sejajarkan dengan kedua telinga. Ayo, perhatikan. Ya. Allah, coba lihat. Lihat yang ini sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Tidak terlalu renggang. Seperti yang ada di gambar. Baik. Yang kedua. Nah, di atas kedua telinga. Nah, ini ada perbedaan. Ada perbedaan ini. Artinya perbedaan-perbedaan ini tetap mengikuti riwayat. Mereka tidak salah. Perbedaan ini tidak salah. Perhatikan, nanti kita koreksi semuanya. Kita koreksi bagaimana mazhab Syafi'i. Ini lihat, kadang-kadang Anda kalau melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, nanti ketika di kota Madinah atau di kota Mekah, ini manusia, orang semua yang akan mengikuti bagian amin dari seluruh penjuru dunia. Ada yang mazhab Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Hanafi. Mereka berbeda-beda mazhab. Lihat, kadang-kadang mereka mengangkat tangan tidak seperti di Indonesia. Ini Habib Abbas kemarin ngajarin begini, Kiai mengajarin begini. Kemudian ada orang yang mengangkat Allahu Akbar di atas telinga. Oh salah, gak boleh nih. Lah sebentar dulu. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Karena mereka juga ada riwayat. Karena mereka ada sanadnya. Mereka juga mengikuti mazhab. Ini bisa diperhatikan perbedaan di dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Perhatikan. Di atas kedua telinga. Kalau tadi bagaimana pas telinga? Allahu Akbar. Dan ini di atas telinga. Allahu Akbar. Berarti boleh. Allahu Akbar. Berarti boleh. Kemudian yang ketiga ada yang sejajar pundak. Ayo. Allahu Akbar. Pernah lihat nggak yang begini? Ada kan? Ada. Allahu Akbar begini. Ada yang seperti ini. Ini berarti diperbolehkan. Lihat di sini ditulis nomor 27 riwayat Bukhari lagi. Ada riwayat di dalam Sahih Imam Bukhari. Kemudian yang keempat, setinggi dada. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ada nggak yang begini? Pernah lihat? Ibu-ibu pernah lihat Allahu Akbar yang begini? Sering terjadi, ada yang begini, kemudian ada yang begini, kemudian begini di atas, ada yang begini. Baik, semuanya ini yang paling afdal, yang paling sahih, yaitu riwayat dari Imam Syafi'i. Bagaimana? Sejajar dengan telinga. Allahu Akbar, sejajar dengan telinga. Kemudian ada pertanyaan, Habib, saya mau tanya, seandainya saya sholat tanpa takbiratul ihram, sah nggak sholatnya? Takbiratul ihram tidak sah sholatnya tanpa takbiratul ihram, tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi seandainya Anda lupa mengangkat tangan, langsung Allahu Akbar namanya. Lagi sholat, udah ngadep kiblat, Allahumma atini Abdullah matuti, ibadah kesonin. Karena buru-buru, ibu-ibu baru ngapalin doa sampai takbirnya lupa. Langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah gak? Bu, sah gak sholatnya? Hah? Sah sholatnya. Jadi yang mengangkat tangan adalah sunnah. Yang paling terpenting
Ini ada orang-orang yang radikal. Oh, ini salah, nggak boleh nih. Ini ikutin mazhab. Saya mengikuti hadis. Oh, tidak betul, sudah. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sudah mengikuti pelajaran ilmu hadis. Mengikuti sholat yang sebagaimana dilakukan oleh mereka mazhab. Dilakukan dengan metode hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada yang sholat seperti ini, oh sah. Kemudian ada berapa lama di atas telinga, sah. Kemudian di dada, sah. Kemudian ini sah semuanya. Berarti semuanya sah di dalam melaksanakan ibadah sholat. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kemudian waktu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan waktunya kapan? Sebelum bacaan takbir. Bisa juga sebelum bacaan takbir. Sudah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi angkat tangan dulu. Allah. Jadi yang pertama angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Baru jadi badan boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, sesudah bacaan takbir. Allahu Akbar. Ini boleh. Jadi boleh-boleh saja. Yang paling terpenting yaitu intinya di takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram Anda. Kemudian bersamaan dengan bacaan takbir. Nah, ini lebih afdal bersamaan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Biasanya Allah ini panjangkan karena apa? Ini bersamaan. Jadi Allahu Akbar. Ini lebih afdal. Terus bagaimana dengan cara niat? Takbiratul ihram dibarengi dengan niat. Nah, kemarin sudah kita jalani. Habib kan niat wajib, harus, rukun. Takbiratul ihram juga rukun. Bagaimana cara membarenginya? Nah, nggak mungkin bisa orang mengucapkan takbiratul ihram dengan niat Allah sholli, Allah sholli. Nggak bakal bisa. Nggak bakal ketemu. Dan ini kebanyakan orang-orang yang waswis, orang-orang yang ragu di dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi bagaimana caranya? Mudah. Yang pertama, Anda niat usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala namanya. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman fi madrasah fiqhul huda lillahi ta'ala namanya. Jadi baca keutamaan 4 rakaat ma'muman adaan kemudian di sekolah fiqhul huda. Nah, kalau sholat itu bukan di fikir berarti nanti nggak sah. Tapi yang paling penting bagaimana niat kemarin? Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghribi. Masalah 4 raka'atin, mustaqbilal qiblati semuanya adalah sunnah. Kalau ingin disempurnakan silakan sempurnakan. Nah, bagaimana pertamanya? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Baru takbir. Allah sambil niat di dalam hati. Allahu Akbar dalam hatinya. Langsung sudah selesainya. Bisa dipahami ya? Mudah ya? Nanti bisa dipraktekkan buat ibu-ibu ketika di rumah nanti ketika sholat. Jadi kemudian seandainya Habib, saya nggak mau niat, cukup di dalam hati aja boleh silakan. Gak usah pakai talafut, karena talafut di dalam pengucapan niat adalah sunnah. Yang paling terpenting takbiratul ihram dengan niat. Langsung Allah hati dalam niat. Allahu Akbar hati dalam niat. Bisa dipahami ya? Cara niat biar tidak ragu, biar tidak salah. Karena orang kalau ingin membaca niat dibarengi dengan takbiratul ihram dengan talafut tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Apalagi ini hal tersebut adalah sunnah. Kemudian meletakkan tangan berdekat. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Perhatikan. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ayo. Perhatikan tangan kanan kiri. Ayo. Ini tangan kiri, jangan terbalik. Kita tangan kiri memegang tangan kanan. Lah, salah. Jadi tangan kiri memegang tangan kanan. Ini yang pertama. Yang kedua, selanjutnya diletakkan. Diletakkan. Nah, ini bermacam-macam ini. Perhatikan, jangan sampai kita selalu mudah menyalahkan. Kita, mazhab Syafi'i, mengikuti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bagaimana? Allahu Akbar. Ayo, di antara pusat.
Tapi di sini ada meletakkan pada dada. Allahu Akbar. Ada yang begini. Boleh nggak begini? Sah begini. Makanya kadang-kadang lihat ketika di Mekah, di Saudi banyak biasanya itu orang-orang Turki, kemudian orang-orang Pakistan yang mereka bermadzhab Hanafi. Yang berhanafi. Mereka Allahu Akbar tangan begini. Ya, di dada. Ada lagi yang begini. Tuh lihat. Bagian di atas dada. Ada yang begini. Ada juga yang begini. Boleh nggak? Sah. Ini juga biasanya mazhab Hanafi. Ada yang seperti ini. Kemudian ada yang di atas pusar, ini mazhab Syafi'i. Ya. Yang penting tangannya menghadap begini ya. Yang penting tangannya di pergelangan tangan yang kiri dipegang. Baik dengan meletakkan di atas dada atau begini. Ya, atau di atas pusar. Ini yang di atas pusar ini lebih sahih, lebih benar karena mengikuti riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan kebanyakan jumhur ulama. Kebanyakan para ulama sepakat dengan meletakkan di atas pusar. Baik. Kemudian di bawah pusar ada lagi yang seperti ini. Boleh, sah juga. Ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir ada juga yang dilepaskan seperti ini. Nah, loh. Ada lagi yang begini. Allahu Akbar. Ayo, ini mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Allahu Akbar. Sayyid Muhammad al-Maliki, beliau mazhabnya Maliki. Kadang-kadang begini. Allahu Akbar, dia begini. Tetapi paling sering mengikuti Syafi'i di dalam ibadah. Paling sering mengikuti mazhab Syafi'i di dalam ibadah karena murid-muridnya semua Syafi'i. Murid-muridnya semua Syafi'i. Diomelin, awasin deh. Jangan sekali-kali nanti sholat dijawab, tangannya ke bawah begini, nggak boleh. Jangan mengikuti mazhab besar yang Maliki. Nah, kemudian kebanyakan identik yang begini Syiah katanya. Betul? Katanya begini Syiah. Oh tidak, itu termasuk hayat min hayatus sholat. Jadi ada yang sholat seperti ini diperbolehkan. Hal tersebut adalah riwayat. Yang nggak boleh, yang bagaimana yang nggak boleh? Nah, ini yang nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Allahu Akbar. Ayo, telak pinggang. Allahu Akbar, ini yang nggak boleh. Telak pinggang nggak boleh. Ya, jadi telak pinggang tidak boleh. Kadang-kadang biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau lagi pengen sombong sama tetangganya, Allahu Akbar, ya tahu siapa saya. Nah, jadi yang telak pinggang tidak boleh. Jadi bisa dipahami kan? Yang berdekatan. Terus ada pertanyaan Habib. Ini kadang-kadang saya suka melihat di masjid imam Allahu Akbar. Ini boleh gak? Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Tetapi karena dia masih belum masuk di dalam sholat, kecuali kalau sudah berarti nanti ada halqa di situ. Sudah masuk di dalam sholat. Dia kalau lagi Allah, tangan begini-begini terserah. Mau putar-putar kan tangan ke sana kemari terserah. Tetapi kalau sudah ayo. Kalau sudah kalimat ini bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat karena kalimat tersebut Allahu Akbar, kalimat tersebut berarti Anda sudah masuk di hadratillah, sudah masuk di dalam munajat, sudah masuk di dalam doa, sudah masuk di dalam ibadah. Jadi paling penting sekali itu ya Allahu Akbar. Jadi tangannya biasanya sudah jangan suka bikin aneh.